kajian tentang Provinsi Pulau Sumbawa ini itu bukan sesuatu hal yang baru, tetapi sudah sejak lama, tahun 2000-an awal bahkan sebelum itu sudah mulai dibahas, dikaji, diteliti, dan bahkan mungkin sudah banyak sekali bundel-bundelan yang membicarakan tentang Provinsi Pulau Sumbawa. Jadi apa yang kami lakukan pada saat ini itu bukan sesuatu hal yang baru, ya, tapi mungkin melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Nah, terkait kajian Provinsi Pulau Sumbawa, ya, di dalam persepsi publik, ya, terutama survei masyarakat Pulau Sumbawa, nah ini yang kita mencoba untuk mengangkat, ya. Pada momentum kali ini, ya, ada banyak sekali yang kita lihat, ya, di masyarakat itu yang sekarang mulai bermunculan, entah itu tokoh masyarakat, anggota dewan, entah itu kabupaten, pusat, kemudian dari kepala desa, di beberapa tokoh masyarakat, mulai menggaungkan kembali Provinsi Pulau Sumbawa. Nah, kami dari Lembaga Penelitian dan Konsultan Politik DMI Institute, kami mencoba untuk masuk dan mengkaji itu, terutama terkait survei persepsi masyarakat Pulau Sumbawa itu sendiri. Nah, jadi kami akan menyampaikan sebuah slide, kurang lebih ada 18 slide, ya, yang akan kami 18 dengan judul seperti itu, terkait persepsi masyarakat Pulau Sumbawa tentang Provinsi Pulau Sumbawa itu sendiri. Sebelum kita lanjutkan dan sebelum kita juga memantau di Facebook, ya, jadi memang live saat ini tuh live-nya hanya di Facebook, dan yang ingin berkomentar nanti kami akan izinkan dan kami akan baca nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan. Tentu pertanyaannya ada di live Facebook, ya, jadi yang ingin bertanya silakan. Seperti itu, apapun itu tentang metodologi, tentang hasil, ya, tapi terkait kebijakan, apakah Provinsi Pulau Sumbawa ini akan bergulir dan lain-lain, mungkin tidak bisa dalam mungkin, ya, kita jawab nanti, karena kita kajiannya hanya pada kajian perspektif masyarakat Pulau Sumbawa melihat tentang Provinsi Pulau Sumbawa. Hanya untuk menambah data saja, bahwa bagaimana terkait tanggapan masyarakat Pulau Sumbawa tentang Provinsi Pulau Sumbawa. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, ya, sekali lagi saya izin untuk yang baru masuk, saya izin mungkin tidak ada wajah saya karena tadi sepertinya terganggu tadi ketika masuk video karena ada dalam satu device seperti itu. Yang selanjutnya adalah ingin kami sampaikan bahwa survei ini itu terlaksana atas pembiayaan pribadi dari lembaga survei DMI Institute. Nah, jadi kenapa ini perlu kami sampaikan, ya, walaupun saya sebagai presenter pertama dan nanti Mas Yadi presenter kedua adalah orang asli Sumbawa, gitu. Kami mencoba untuk memposisikan diri sebagai pihak yang pengkaji atau peneliti yang netral untuk melihat keadaan ini. Sehingga yang ingin kita sampaikan adalah tidak ada siapapun, ya, saat ini yang membiayai survei kami. Jadi saat ini survei kami dibiayai oleh pribadi. Nah, sehingga hasilnya benar-benar murni adalah gambaran pandangan masyarakat. Tentu nanti dengan biaya pribadi, dengan keterbatasan biaya mungkin akan ada beberapa keterbatasan yang secara metodologi nanti akan Mas Yadi sampaikan. Tetapi kami berusaha, ya, dalam keterbatasan itu kami bisa mempertonjolkan secara ilmiah, ya, penyebaran, hasil, maupun bagaimana data itu dikumpulkan. Nanti Mas Yadi akan menyampaikan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah, ya, nanti akan ada beberapa keterbatasan lagi dengan Mas Yadi, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, saya perlu sampaikan dulu urutannya. Yang pertama adalah pembuka dari saya pribadi. Kemudian pasca ini saya mempersilahkan Mas Yadi untuk menyampaikan metodologi penelitian, ya, secara detail. Kemudian pasca itu untuk hasil surveinya nanti akan saya sampaikan secara pribadi. Nah, sekali lagi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan, kami persilakan untuk bisa bertanya di live Facebook kami. Langsung di komentar saja, ya. Nanti akan ada tim kami yang membaca dan akan disampaikan kepada saya. Nanti jawaban segala pertanyaan akan kami sampaikan ketika hasil survei ini sudah selesai disampaikan.
ketika Mas Hadi sudah sampaikan metodologi dan saya sudah menyampaikan hasil. Oke, mohon maaf terlalu lama pembukanya karena memang kita sambil menunggu audiens yang lain di Facebook karena pengumuman untuk menyaksikan kembali itu baru kami share 10 menit 20 menit yang lalu. Jadi sambil menunggu audiens yang lain. Langsung saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya, penyampaian rilis Provinsi Pulau Sumbawa PPS dalam persepsi publik ya, survei masyarakat Pulau Sumbawa yang dilaksanakan di bulan April sampai Mei 2024 oleh MI Institute kami buka. Dan langsung saya persilakan untuk Mas Yadi di awal menyampaikan terkait metodologi bagaimana data ini kami dapatkan. Silakan Mas Yadi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Miftah ya, kemudian ada di sini rekan kami dari YMI Institute. Ada Mbak Wahyu, kemudian ada Mbak Indah, dan ya mungkin pada kesempatan sore hari ini turut juga ya beberapa kalangan masyarakat yang ikut join dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Selamat bergabung sebelumnya. Sebelumnya bagaimana kabarnya ini Mas Miftah di Malaysia ya? Semoga dalam keadaan sehat ya, lancar dalam proses menempuh studi PhD-nya. Nah, jadi di awal tadi ya Mas Miftah sudah menguraikan ya kira-kira apa yang melatar belakangi kira-kira kenapa sampai kita melakukan sebuah survei persepsi publik masyarakat Pulau Sumbawa ya. Jadi mungkin banyak di antara kita semua ya, teman-teman mungkin dari berbagai kalangan masyarakat ya. Kemudian para akademisi, teman-teman mahasiswa ya, sudah mendengar mungkin isu terkait PPS ini ya, seperti disampaikan tadi bahwa isu PPS ini ya bukanlah sesuatu barang baru ya, tapi ini sudah jadi isu lama yang namun akhir-akhir ini kembali mencuat ya dan marak menjadi buah bibir di tengah masyarakat kita seperti itu. Nah, atas dasar itu ya secara sederhana kita terlepas dari situnya ya, ini sedang digaung-gaungkan kembali. Nah, kita menarik ingin melihat kira-kira bagaimana sih yang tidak kalah pentingnya ini kan aspek persepsi publiknya ya sebagai masyarakat yang tentu ini akan menjadi tujuan dari DOB itu sendiri ya atau PPS itu sendiri kan memang nawacitanya untuk kesejahteraan masyarakat ya. Nah, bagaimana kira-kira persepsi masyarakat Pulau Sumbawa itu sendiri menilai isu PPS ini ya. Jadi kurang lebih secara sederhana itu yang melatar belakangi kajian ini ya. Nah, baik, yang pertama mungkin saya sampaikan terkait dengan metodologi ya, karena ini adalah proses yang ilmiah ya teman-teman. Maka salah satu kriteria ya metode ilmiah itu ialah research is public ya. Jadi penelitian ilmiah itu bebas diakses oleh siapapun sebetulnya ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan di sini aspek keterbukaan. Jadi siapapun bisa untuk menyimak ya, menilai ya, bahkan mungkin mengevaluasi atau mengkoreksi apabila ada kesalahan. Itulah uniknya ya yang dikatakan dengan metode ilmiah. Jadi dalam bentuk pertanggungjawaban kita ya kepada publik, ya tentu kita ingin menyajikan sebuah data yang bisa terukur, ya kredibel, valid seperti itu. Jadi kita coba menerangkan bagaimana metodologi dalam kita mengumpulkan data di survei persepsi publik ini. Ya. Oke, secara populasi, ya populasi survei ini adalah ya memang masyarakat Sumbawa ya, yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan ya memiliki telepon ya atau cellphone. Jadi populasinya adalah seluruh masyarakat Sumbawa ya, yang sudah berusia 17 tahun ya, dan memiliki telepon. Ya. Jadi itu yang menjadi catatan ya. Jadi basis populasinya itu adalah masyarakat Sumbawa, Pulau Sumbawa yang memiliki telepon. Ya, nanti secara rinci disampaikan ke belakang apa maksud dari masyarakat ya pemilih lainnya yang memiliki nomor telepon. Jadi untuk kita ketahui bersama ya, mungkin ada yang bertanya-tanya,
Kenapa? Ini masyarakat Sumbawa itu kan tidak semua ya memiliki telepon. Ya, itu betul ya. Ini kita ada asumsinya ya dalam melakukan penelitian. Jadi kita lihat berdasarkan data BPS ya. Jadi di NTB ya, mohon maaf sebelumnya kita mengambil rujukan data pengguna telepon se-NTB itu ya kisaran kurang lebih 73,2%. Ya terus terang secara spesifik data pengguna telepon di Pulau Sumbawa ya itu kita belum menemukan ya, jadi kita mengambil landasan atau rujukan itu dari pengguna telepon se-NTB ya. Nah, sedangkan detail tingkat kabupaten ya secara khusus di Pulau Sumbawa itu belum kami temukan datanya ya. Nah, sehingga teman-teman mungkin ada yang bertanya, ini cuma 73,2% masyarakat saja yang menggunakan telepon. Lalu bagaimana dengan sisanya? Ya, kurang lebih ada sekitar 27% lah ya. Nah, dalam survei ini kita memiliki asumsi ya, asumsi bahwa masyarakat yang tidak memiliki telepon ini ya, dia memiliki perilaku respons ya, perilaku menilai yang sama dengan masyarakat yang menggunakan telepon itu sendiri. Ya, jadi itu asumsi awal dari populasi survei ini. Ya. Kemudian sampel, ya. Jadi sampel dalam survei ini sebanyak 400 responden ya, yang dipilih melalui metode double sampling istilahnya ya, atau mungkin kedepannya kita kenal dengan DS saja ya, biar lebih simpel. Nah, apa itu DS ya, atau double sampling? Yaitu suatu metode pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi itu gambarannya DS itu apa ya? Jadi pengambilan secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi nanti akan kita jelaskan bagaimana alur sih mengambil sampel dengan teknik double sampling ini ya. Jadi itu untuk gambaran saja. Kemudian margin of error ya, margin of error dari survei ini ya kisaran di plus minus ya kurang lebih 5% pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian wawancara responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang telah dilatih tentunya ya. Jadi tentu ada proses-proses pelatihan sebelum kita mulai untuk melakukan pengumpulan data kepada responden yang terpilih seperti itu. Jadi di situ Mas Miftah ya selaku perancang atau desainer dari kuesionernya ya, jadi item-item pertanyaannya ini punya maksud dan tujuan ya yang sudah didesain. Kemudian itu harus betul-betul difahami ya bagaimana cara mempertanyakannya nanti ke responden ya. Itu dilatih ya, jadi punya tahapan, jadi tidak ujuk-ujuk kita memilih orang surveyor yang tidak terlatih di sini. Agar apa? Ya salah satu bentuknya untuk kita menjaga agar data yang kita hasilkan ini bisa untuk dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian survei ya atau pengumpulan data dari kajian ini dilakukan pada 25 April kemarinnya, ya masih relatif baru ya. 25 April sampai 1 Mei 2025. Nah, teman-teman, jadi sudah disampaikan tadi oleh Mas Miftah, ya tentu dalam kerangka metodologi ini, teman-teman, metode ini punya plus minus ya. Metode Baipon nanti punya minusnya juga ya, karena tadi sudah disampaikan ini kita biayai sendiri ya, jadi murni tidak ada sponsorship dari manapun ya. Hanya karena ini bentuk kepedulian, kecintaan kami terkait dengan diskursus yang tengah marak di tengah masyarakat Pulau Sumbawa. Kemudian kita sebagai lembaga survei yang concern untuk melihat persepsi publik, kita ya terpanggil untuk melihat ya, mengkaji bagaimana kira-kira persepsi masyarakat Pulau Sumbawa itu sendiri terkait wacana ini ya. Nah, jadi itulah salah satu ininya sehingga dalam data survei yang kita gali ini mungkin sedikit terbatas ya, karena ya proses pengumpulan data melalui Baipon ini ya secara psikologis, misalnya kalau teman-teman yang jadi sempat join di sini, kalau ditelepon oleh seorang surveyor rasanya agak
membosankan biasanya kalau lama-lama kita ngobrol lewat telepon ya. Jadi pertanyaannya tidak panjang-panjang amat seperti itu, sehingga ya kita jaga juga secara psikologis respondennya ya. Jadi itulah salah satu keterbatasan dari metode by phone ini, apa namanya, tidak begitu banyak bisa menggali karena ya memang secara waktu ya psikologis responden juga dipertimbangkan ya. Kalau terlalu lama biasanya garing ya, tidak efektif lah seperti itu. Oke, mungkin bisa next. Oke, bisa slide-nya dilanjutkan. Oke, ini agak sedikit delay ya, karena ya inilah salah satu konsekuensi kita menyelenggarakan kegiatan melalui via online ya, karena ya bergantung pada sinyal dan lain sebagainya macam aspek teknis seperti ini. Namun ya tentu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berkarya ya, menyajikan data-data yang bermanfaat untuk masyarakat Sumbawa ataupun NTB pada umumnya seperti itu. Nah, ini alur double sampling ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa metode sampling dalam penelitian kita ini menggunakan alur double sampling. Nah, jadi populasinya ya, yang jadi populasi dalam survei ini itu adalah survei pemilih ya, daftar pemilih sepulau Sumbawa ya. Jadi ya memang di sini adalah kita sebelumnya ya teman-teman, untuk diketahui bahwa kita MI Institute itu sudah berdiri sejak 2017 ya. Jadi kurang lebih sampai ya kurang lebih 2 tahun lagi, 1 dekade ya, tentu sudah banyak sekali proyek yang kita kerjakan ya, dan lingkupnya itu CNTB ya, bahkan pernah se-Bali Nusra ya waktu itu. Nah ya kalau kita total kurang lebih proyek yang sudah pernah kita lakukan itu ya hampir mendekati 100 mungkin Mas Miftah, tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah artinya dari proyek-proyek yang pernah kita lakukan ini melalui survei tatap muka ya, kita memiliki bank data kontak pemilih di situ ya, sehingga inilah nanti yang akan jadi populasi dari survei ini ya. Nah kemudian jadi ini alurnya, jadi populasi dari survei ini kita dapatkan dari sampel survei tatap muka ya. Jadi hampir 100, kurang lebih 100 proyek yang pernah kita lakukan dari 2017 sampai apalagi kemarin ya menjelang pemilu kemudian pilkada ya, itu cukup banyak ya, sehingga kita memiliki banyak bank data. Ini sayang kalau tidak dimanfaatkan ya. Karena kalau di dunia akademik itu sangat memungkinkan sekali ya proses pengumpulan data baik oleh telepon, jangankan ini menggunakan telepon, lewat Google Docs saja misalnya itu sangat mungkin kan, lewat email segala macam itu sangat lumrah, sangat lazim digunakan seperti itu. Nah, kemudian dari kumpulan ya data daftar pemilih ya dengan kontak-kontaknya yang berdasarkan proyek yang pernah kita lakukan ini, kita punya kontak bank data di situ. Nah, inilah nanti tentu ya kontak bank data ini sudah disampel menggunakan ya metode multistage random sampling sebagaimana kita biasa melakukan survei tatap muka ya atau face to face sebelumnya. Nah, artinya ini secara karakteristik populasi dan lainnya ya, ini ya memang karena prinsipnya dipilih secara simple random sampling ya, secara random sampling, dan sudah lazim digunakan oleh berbagai lembaga survei, maka karakteristik responden ini jadi tidak sembarang gitu ya. Jadi dia tersebar secara proporsional sesuai dengan metode survei face to face atau survei tatap muka yang pernah dilakukan sebelumnya ya, sehingga persebaran respondennya ini juga secara sistematis ya, jadi tidak ngawur juga seperti itu, sehingga kita dalam sebuah metodologi itu sah-sah saja ya, kenapa sampai ada yang namanya metode alur double sampling.
Jadi kenapa double sampling? Tadi ya karena memang ini ada proses double ya. Jadi 2 kali proses samplingnya. Secara sederhana itu ya double sampling. Jadi dari proses sudah survei tatap muka itu kan punya metodologi itu dalam menentukan sampelnya. Biasanya kita menentukan multi-step random sampling. Nah kemudian dari data yang sudah diperoleh ini kemudian disampling lagi untuk mendapatkan sampling survei teleponnya. Ya, jadi ada double sampling ya. Jadi ada 2 kali proses samplingnya hingga menentukan kira-kira mana sih kontak telepon yang akan dikontak di sini. Ya tentunya dipilih secara acak ya dengan distratifikasi random sampling. Nah, ini maksudnya kalau secara sederhana kita jabarkan ya. Jadi metodenya itu dari bank data populasi, bank data yang sudah kita miliki ya, kumpulan kompilasi dari berbagai survei tatap muka yang kita punya ya, itu nanti akan didistribusikan secara proporsional. Misal ini ada 400 responden. Ya. Dari total DPT Pulau Sumbawa misalnya kurang lebih sekitar 2 jutaan mungkin. Ya. Nah misal dari jumlah total populasi kira-kira berapa sih porsi masing-masing kabupaten ya yang dibagi secara proporsional. Oh ternyata Bima mungkin dari 100%-nya dari 100% ternyata porsinya itu sekitar 32% dan lain sebagainya macam. Begitu juga Sumbawa yang kedua terbesar setelah Kabupaten Bima tentu memiliki banyak porsi juga. Jadi setiap porsinya itu dibagi secara proporsional di masing-masing kabupaten kota yang ada di NTB. Nah, kemudian di setiap masing-masing kabupaten kota ini dia sudah punya daftar kontak semua ya. Jadi daftar kontak ini nanti diulur ya dalam Pulau Sumbawa itu misal ada berapa ratus ya atau berapa ribu kontak di situ, nanti pemilihannya itu secara acak ya, simple random sampling itu nanti menggunakan angka acak ya, sehingga dari daftar kontak yang ada di masing-masing kabupaten, oh misalnya ternyata di Bima dapatnya dari 400 kita dapat 100 misalnya, nanti dipilih kontak 100 itu secara acak di daftar kontak Kabupaten Bima yang ada, seperti itu. Begitu juga dengan kontak-kontak untuk kabupaten atau kota lainnya gitu. Sehingga ya asas pemilihan sampelnya itu betul-betul secara acak ya. Jadi tidak berdasarkan kepentingan ya kepentingan atau apalah istilahnya yang mempengaruhi asas objektif dari penelitian itu sendiri. Oke, mungkin dilanjutkan ya. Jadi itu sekali lagi penekanannya alur double sampling ini. Jadi dari namanya sudah ketahuan ya teman-teman. Jadi double sampling artinya ya ada 2 tahap ya. Sudah dari daftar sampel-sampel yang pernah dilakukan survei-survei sebelumnya, nanti dari sampel-sampel yang ada disampling lagi ya, sehingga terpilihlah kontak-kontak yang akan menjadi responden dari penelitian ini. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya ya tentu untuk kita menjaga kualitas data ya ini ada quality control-nya. Jadi tidak kita lepas begitu saja ya setiap surveyor yang menjadi mitra kita ya tentu ada proses quality control-nya. Jadi pertama seluruh tim pewawancara MI Institute itu telah dilatih ya dan telah berpengalaman dalam melakukan survei tatap muka dan telepon. Jadi ya memang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ya kita berdiri sudah kurang lebih 8 tahun ya, atau kurang 2 tahun menjadi 1 dekade kurang lebih ya. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat ya. Nah tentu kita punya mitra surveyor yang sudah banyak selama 8 tahun itu ya, dan kita sudah punya orang-orang yang terpercaya yang sudah sering dilatih dan kita libatkan dalam survei ini, seperti itu. Kemudian selain dilatih ya seluruh tim pewawancara menghubungi kontak yang telah disiapkan oleh IMI Institute ya, dan telah dilakukan pengacakan ya, namun jika ada kontak yang tidak dapat dihubungi atau tidak aktif atau tidak bersedia diwawancarai, maka akan dicarikan kontak yang lainnya dari bank data milik IMI Institute. Oke, jadi ini menjelaskan bahwa pewawancara ini ya tidak semena-mena gitu ya. Surveyor ini tidak mewawancarai orang sekehendak hatinya seperti itu, tapi itu sudah melalui proses sampling ya yang sudah ditentukan oleh ya saya sendiri dalam hal ini ya sebagai ketua metodologinya.
Jadi tidak ujuk-ujuk menghubungi seseorang, ya tentu itu ada berdasarkan metode yang sistematis tadi, ya seperti itu. Jadi begitu pula dengan ketika mereka mengganti kontaknya, mereka harus melaporkan kepada Mbak Indah, kemudian ke saya gitu untuk mencarikan penggantinya ya secara metodologis seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk bisa mengganti sendiri. Semua yang terjadi dalam proses survei itu mesti disampaikan ke pihak metodologi. Kemudian yang ketiga, ya, seluruh tim pewawancara diminta untuk memperkenalkan diri dan meminta izin sebelum melakukan wawancara. Ya. Setelah responden bersedia, wawancara baru dilakukan. Ya, ini sudah lazim lah ya dilakukan sebagai seorang surveyor. Ya. Kemudian yang keempat, ya pada saat wawancara, ya tim pewawancara merekam hasil wawancara dalam bentuk video. Ya. Jadi kayak screen recorder gitu ya yang memperlihatkan nomor telepon ya dan suara responden saat diwawancarai sehingga tim penelitian tidak diizinkan untuk mengganti responden tanpa persetujuan MI Institute. Nah, ini salah satu bentuk quality control kita ya untuk menjaga kualitas data yang kita coba sajikan ya teman-teman. Jadi setiap hasil wawancara itu ya jadi kita punya rekamannya seperti itu. Jadi kita punya bukti ya ini untuk wanti-wanti saja ya kawan-kawan. Jadi untuk kita mengkontrol surveyor itu bahwa mereka betul-betul melakukan wawancara sesuai dengan kontak yang sudah ditentukan. Ya kemudian kita juga biar ada bukti juga secara empiris nanti ya ke depannya misal kalau ada apa-apa ini bisa menjadi sebuah alat bukti seperti itu untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian kita seperti itu. Kemudian yang kelima ya, MI Institute menyediakan satu orang supervisor ya untuk mengontrol, kemudian mengawasi dan memastikan bahwa survei dan kontak yang dihubungi ini benar-benar sesuai dengan arahan tim metodologi MI Institute. Ya, jadi biasa mungkin teman-teman yang terlibat dalam survei biasanya ada supervisinya. Jadi nanti surveyor ini akan intens, bahkan sangat intens untuk berkomunikasi dengan supervisinya ya terkait ada permasalahan apapun yang terjadi selama proses pengumpulan data, selama proses interview, ada kontak yang tidak bisa dihubungi dan lain sebagainya macam ya, atau mungkin ada wawancara yang tidak selesai karena ya tiba-tiba respondennya ada kegiatan ya, banyak kejadian-kejadian unik yang ditemukan juga selama survei ini ya. Jadi itu akan intens berkomunikasi dengan supervisor. Nanti supervisornya itu akan kalau memang tidak bisa diselesaikan di tataran supervisor nanti akan komunikasi dengan saya dengan Mas Mita seperti itu. Nah, itu beberapa bentuk quality control yang kita lakukan selama melakukan proses pengumpulan data atau survei ini. Next. Oke, ini respon rate ya. Jadi jumlah bank data MI Institute. Jadi teman-teman ya yang sempat join di sini bisa juga ya menyimak. Jadi ini rekapannya ya. Jadi kurang lebih ada sekitar daftar kontak yang kita miliki sekitar 5.712 kontak ya kurang lebih ya. Jadi yang telepon total nomor telepon yang dikontak secara acak ya. Jadi ada sekitar 875 kontak dari semua daftar kontak kita sepulau Sumbawa seperti itu. Nah, namun dari semua yang ditelepon ini tentu tidak semua biasanya berkenan untuk diwawancarai. Ya, jadi di sini ada daftar jumlah responden yang berhasil diwawancarai ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sempat ada juga tadi responden yang sudah diwawancarai mungkin sampai pembuka tiba-tiba ada masalah seperti itu yang sehingga harus memberhentikan proses wawancara segala macam, ada yang seperti itu ya. Ada yang tiba-tiba anaknya menangis misalnya seperti itu, wawancara mesti tidak bisa diteruskan. Jadi itu tidak kita hitung seperti itu. Jadi murni jumlah responden yang benar-benar berhasil diwawancarai dari pertama sampai selesai seperti itu. Jadi kurang lebih ada sekitar 400 orang yang berhasil untuk diwawancarai. Oke, next. Oke, ini persebaran responden ya.
Jadi ini ada beberapa karakteristik utama yang kita coba sampaikan ya, bahwa survei ini betul-betul proses samplingnya itu bisa divalidasi ya dengan beberapa karakteristik umum dari karakteristik populasi itu sendiri ya. Jadi sampel gambarannya ini adalah bagaimana sih gambaran karakteristik sampel dengan populasi yang ada di Pulau Sumbawa itu sendiri ya. Jadi teman-teman bisa mengkomparasikan ya. Ini kayak di Kabupaten Sumbawa Barat misalnya, dari 9% total respondennya ya, setelah dibobot ya ternyata memang data pemilih di KSB itu memang sebesar 9% juga dari total populasi yang ada di Pulau Sumbawa seperti itu. Ini kurang lebih pas ya. Pas. Kemudian Kabupaten Sumbawa 32,2%, sama juga ya. Kabupaten Dompu juga secara ini cukup proporsional dengan populasi sebenarnya ya. Ini cuma 16,1%. Kemudian Kabupaten Bima dari yang berhasil dihubungi ini 33% ya. Kemudian yang populasinya ya, ini berdasarkan data KPU ya teman-teman, data pemilu 2024 kemarin kita pakai rujukannya ya, bisa teman-teman cek di website KPU NTB. Nah 32,9%. Kemudian di Kota Bima ya sama ya, artinya persebaran secara proporsional di tiap-tiap kabupaten kota yang ada di Pulau Sumbawa ini ya cukup representatif seperti itu ya, cukup representatif. Kemudian juga karakteristik umum lainnya ya, ada jenis kelamin juga kita lihat di sini. Kalau di hasil survei kita ini kebetulan yang perempuan pas 50%, laki-laki pas juga 50%, sementara di populasi kalau kita lihat data di DPT Pemilu 2024 ini kurang lebih perempuannya lebih banyak 1% ya, laki-laki 49%. Ya. Jadi kurang lebih mendekati ya. Jadi itu sebetulnya proses pembobotan ini untuk mendekatkan karakteristik populasi dari sampel kita dengan populasi yang ada sebetulnya. Nah kemudian karakteristik umum lainnya yang coba kita lihat next. Nah ini dari segi umur ya, tapi ini kita kategorikan berdasarkan pemilih muda dengan pemilih berumur atau berpengalaman ya. Ini ada range usianya. Di sini kita lihat data setelah dibobot ya, data survei hasil pembobotan. Ini kalau pemilih muda ini rasanya cukup besar ya, besar artinya 81,8% ini ya angka yang besar lah hitungannya ya. Sementara kalau dari segi pemilih muda ya kurang lebih 56-60%, kurang lebih seperti itu. Nah cuma kembali lagi setelah saya sampaikan di awal tadi bahwa memang ini berpengaruh dengan karakteristik responden kita yang selain berumur 17 tahun atau sudah menikah juga mesti memiliki telepon. Dan rata-rata ya memang setiap kita melakukan survei tatap muka itu tidak selalu semua responden itu kita mendapatkan kontak teleponnya. Jadi kurang lebih ada sekitar 25-30% biasanya itu ya rata-rata orang yang sudah berumur ke atas itu rata-rata tidak punya kontak. Ya mungkin ini yang bisa menjelaskan ya kenapa porsi pemilih mudanya ini cukup besar seperti itu ya, karena memang ya anak-anak muda ini biasa lebih memiliki kecenderungan untuk memiliki telepon ketimbang orang-orang yang pemilih yang sudah berumur misalnya ya, seperti itu. Mungkin itu secara persebaran berdasarkan karakteristik pemilihnya ya, baik pemilih muda ataupun pemilih berumur. Oke, mungkin itu beberapa karakteristik utama ya yang coba kita sampaikan di sini ya, biar sedikit tidak ada gambaran ya buat teman-teman yang turut join di sini. Kenapa sih misalnya ini ada tingkat pendidikan, kemudian atau pekerjaan, dan apalagi yang lebih spesifik seperti itu. Nah, ini salah satu kelemahan survei by phone itu. Ya, teman-teman boleh lihat ya bagaimana indikator politik miliknya Burhan Muhtadi, ya Prof. Burhan. Tim metodologinya pernah menjelaskan secara detail, ya mengkomparasi bagaimana
kelebihan, kekurangan, plus minusnya lah metode survei face to face ya, atau survei by phone dengan survei by phone ya, face to face dengan survei by phone. Semua punya kelebihan kekurangan seperti itu. Teman-teman bisa simak di YouTube ya, di YouTube-nya Indikator Politik ya, biar teman-teman ada juga gambaran secara komprehensif. Oh, ternyata ya memang seperti inilah kalau kita menggunakan metode by phone seperti itu. Jadi ada plus minusnya seperti itu. Ini sekali lagi mungkin sebagai pemantik ya, Mas Miftah ya. Ini mungkin bisa sebagai data pemantik ya, karena kita melihat di tengah masyarakat kita ini sedang menjadi sebuah diskursus publik yang cukup menarik ya, sehingga ini rasanya agak kurang fair kalau kita tidak melihat dari segi penerimaan publik masyarakat Sumbawa itu sendiri ya. Sehingga ini biar kita ngobrol tidak laung pantar lah atau apa bahasanya, kita seenggaknya tahu bagaimana perasaan, harapan mungkin masyarakat Sumbawa itu sendiri ya terkait dengan isu PPS ini ya. Nanti ini bisa jadi kalau misalkan banyak yang sangat mendukung, ternyata oh artinya dari aspek publik masyarakat Sumbawa, Pulau Sumbawa ini juga sudah siap dan sangat mendukung terkait itu, atau mungkin sebaliknya atau seperti apa nanti. Nah, ini akan disampaikan nanti bagaimana temuan-temuannya, mungkin selebihnya Mas Miftah yang akan memaparkan ke depan. Mungkin cukup itu mungkin pengantar untuk metodologi dari saya, Mas Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi ya bersama saya. Tadi di pembukaan sudah saya sampaikan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yadi ya untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yadi yang sudah menyampaikan metodologi survei kami ya terkait Provinsi Pulau Sumbawa dalam persepsi publik ya. Jadi memang tadi Mas Yadi sudah sampaikan ada beberapa yang perlu kita perhatikan terutama dalam metodologi, tetapi yang ingin kami tekankan adalah dalam mempersiapkan hasil survei ini ya semuanya sudah dijalankan secara metodologi dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian tadi ketika Mas Yadi sampaikan gitu ya, saya mencoba untuk melihat-lihat Facebook gitu ya, komentar dan lain-lain. Ternyata di Facebook saya sudah lama sekali tidak membuka Facebook. Ternyata ada banyak sekali komentar-komentar orang terkait Provinsi Pulau Sumbawa gitu. Ternyata ada pro dan kontra gitu. Nah ini yang jadi menarik gitu, dan tadi di penutup Mas Yadi juga disampaikan dan saya ingin melanjutkan seperti yang Mas Yadi sampaikan. Dan tadi juga ada salah satu komentar dari dari Bang Supriyanto ya tadi ya. Saya setuju dengan Bang Supriyanto kayak gitu, bahwa yang kita lakukan saat ini ya, dan Bang Supriyanto ini sepertinya seingat saya itu di semua sesi kita diskusi online itu beliau selalu hadir kalau tidak salah. Ya, terima kasih sebelumnya ke Bang Supriyanto. Jadi memang apa yang kita lakukan pada sore hari ini itu bukan suatu hal yang baru. Di awal juga sudah saya sampaikan. Mas Yadi juga sudah sampaikan. Dan bahkan sekarang yang muncul di publik itu kan kebanyakan adalah para elit-elit, misalkan semacam kayak anggota dewan dan lain-lain, kepala desa, ada juga beberapa pemerintah daerah yang juga mulai muncul kayak gitu. Nah, tetapi kalau kita menghimpun ya pandangan masyarakat gitu, nah itu kan perlu ada kajiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya bilang oh semua masyarakat Sumbawa setuju gitu kan, lah itu siapa yang bilang kayak gitu ya. Jadi perlu ada kajian secara ilmiah untuk menunjukkan itu. Apakah itu yang kita lakukan sore hari ini jadi penting gitu? Yang pertama adalah bisa jadi data ini mungkin yang seharusnya ya mungkin tidak terlalu besar pengaruh gitu, tapi kan menunjukkan kepada pemerintah pusat ya, atau masyarakat umum ternyata segini loh orang yang menilai. Yang dulu bilang berapa persen mendukung, ternyata ini loh secara akademis. Oh, masyarakat Sumbawa nggak dukung Provinsi Pulau Sumbawa, mereka nggak mau ada Provinsi Pulau Sumbawa. Siapa bilang? Ini loh angkanya. Nah, jadi kita perlu ada penyusunan argumentasi secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi.
Nah, jadi ini yang penting untuk kita munculkan. Dan saya dan Mas Yadi, saya sudah sampaikan di awal bahwa posisi kami mencoba untuk senetral-netralnya, karena ini adalah kajian ilmiah secara metodologi yang kita tunjukkan ini loh tampilan berapa persen masyarakat menilai. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih masukan untuk rekan-rekan yang sudah berkomentar, Mas Bang Supriyanto juga terima kasih. Memang sebenarnya ini kajiannya adalah bisa jadi mungkin ini sudah selesai pembahasan tentang kajian ya, tinggal kita bentuk. Cuma kita mau dengar loh, ini loh suara masyarakat Pulau Sumbawa. Nah, itu gambarannya. Ya, dan ini mungkin bisa menjadi motivasi kalau misalkan yang mendukung atau apalah gitu, kita lihat hasilnya nanti setelah ini. Oke, langsung aja ya. Mohon maaf agak panjang. Sekaligus mengomentari tadi setelah saya buka Facebook tadi ada banyak ternyata orang-orang berkomentar. Yang pertama, Provinsi Pulau Sumbawa dalam persepsi publik. Oke, pertama Provinsi Pulau Sumbawa ini adalah sebuah inisiatif pemekaran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, yang meliputi Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Ya. Yang saya sudah sampaikan di awal sekali pembukaan tadi, sebenarnya pembahasan tentang Provinsi Pulau Sumbawa ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Seingat saya itu tahun 2000-an awal, bahkan mungkin sebelum itu. Ya, sebelum itu mungkin jauh sebelum itu. Karena saya secara pribadi merasakan ketika tahun itu saya merasakan bagaimana dialektika itu juga. Karena sebagian besar keluarga saya juga turut serta juga dalam beberapa pengkajian mengurus bahan-bahan. Jadi saya cukup mengikuti juga hal-hal yang seperti itu dari rekan-rekan saya. Oke, yang pertama terkait informasi Provinsi Pulau Sumbawa. Kita perlu tahu dulu ya, kira-kira masyarakat Pulau Sumbawa ya, itu mengetahui informasi tentang PPS ini sudah berapa persen dan dari mana. Nah, dari data yang kami himpun ya, dari 400 responden ya, sepulau Sumbawa ya, dalam kajian ilmiah itu dikatakan bisa menganalogikan sebagai seluruh masyarakat Sumbawa dengan margin of error yang sudah kita tentukan tadi 5%. Ya. Yang pernah mendengar ya, tentang wacana Provinsi Pulau Sumbawa ini ada 82,5%. Ya. Sedangkan yang tidak pernah mendengar itu ada 17,5%. Seperti itu. Jadi cukup besar ya yang mendengar ya, cukup besar yang mendengar, yang pernah mendengar tentang wacana Provinsi Pulau Sumbawa ini. Ada 82,5%, jauh dari setengahnya. Rata-rata masyarakat Pulau Sumbawa saat ini ya, per kemarin tanggal 25 sampai 1 Mei 2025 kita survei, itu paling besar itu mendengarnya dari Facebook, yaitu 70% dari Facebook. Kemudian ada 51,2% itu dari TikTok. Ya. Dan 39% itu dari Instagram. Nah, jadi tiga besar itu rata-rata media baru ya, media sosial semuanya. Begitu besarnya media sosial. Ini kalau mau jadi kajian komunikasi di bidang lain ini bisa nih. Kemudian 30,5% yang keempat itu dari tokoh masyarakat. Ya, entah itu dari entah caleg kah, entah tokoh di masyarakat di desa dan lain-lain kah, atau tokoh partai, tokoh masyarakat gitu. Pemerintah ya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kecamatan, di desa dan di kabupaten kayak gitu. Itu ada 30,5%. Kemudian dari diskusi WhatsApp group itu yang kelima itu ada 28,7%. Ya. Kemudian koran online itu ada 6,3%, televisi 2,5%, koran cetak 2,3%, pemerintah 0,8%, spanduk dan webinar itu 0,3% yang pernah mendengar seperti itu. Ini kalau dijumlahkan nggak bisa 100 ya, karena yang menggunakan Facebook kadang dia juga menonton di TikTok. Nah, yang menonton di TikTok mungkin dia juga menonton di Instagram atau di Facebook. Jadi seperti itu. Jadi nggak akan 100 angkanya di sini. Jadi kita bisa menggambarkan tiga besar itu media sosial rata penyebaran informasi. Ini pemanasan nih ya untuk mengetahui yang pernah mendengar rencana Provinsi Pulau Sumbawa. Selanjutnya kita masuk yang ke inti. Ya, ini mungkin yang ditunggu dari tadi. Respon masyarakat Pulau Sumbawa terkait Provinsi Pulau Sumbawa atau pemekaran Pulau Sumbawa. Sekali lagi ya, ini menjadi data, penambah data saja, bukan data baru ya, penambah data. Bagi orang-orang yang sudah bekerja dengan sangat maksimal ingin menggolkan ini hanya data penambah. Menambah semangat mungkin atau apa. Ya. Dari hasil survei kami, ya,
Menurut Anda, ini dari responden kita tanyakan ya, apakah Provinsi Pulau Sumbawa itu perlu untuk dibentuk? Ya, yang pertama sangat tidak perlu, ya maksudnya sangat tidak perlu untuk dibentuk. Jadi nggak usah dibentuk kayak gitu ya. Itu ada 0,8%, sangat kecil. Kemudian tidak perlu itu 17%. Nah, jadi nanti kita lihat alasannya nih, kenapa ya. Kemudian netral, netral itu dia belum mengambil kesimpulan. Oh lihat nanti deh kayak gitu. Nanti deh kita lihat ke depannya bagaimana, atau saya belum bisa simpulkan sekarang apakah baik atau benar. Nah, itu netral. Itu 4,2%, juga kecil. Nah, yang mengatakan perlu untuk dibentuk, ya, ini suara masyarakat ya, itu ada 50,5%. Jadi bisa dibilang setengah dari masyarakat Pulau Sumbawa itu mengatakan perlu dibentuk Provinsi Pulau Sumbawa. Ya, kemudian yang mengatakan sangat perlu, jadi benar-benar perlu gitu ya, itu ada 27,5%. Nah, seperti itu. Ini gambarannya. Ya. Jadi yang mengatakan perlu dan sangat perlu itu lebih besar dibandingkan yang mengatakan tidak perlu. Oke, kita simpulkan. Nanti ini juga ada alasannya ya, perlu sangat perlu. Kesimpulan pertama adalah berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, ya, terhadap seluruh responden, yang kita bilang bisa dianalogikan sebagai seluruh masyarakat Sumbawa, Pulau Sumbawa, dengan margin of error 5%, tingkat kesalahan yang kita inginkan, itu terdapat 78% masyarakat Pulau Sumbawa setuju atau menilai perlu untuk dibentuknya PPS. Nah, jadi pertanyaan sekarang, dari mana angka 78% ini? Angka 78% ini dari 50,5 ditambah 27,5. Nah, jadi yang perlu sangat perlu ini kita masukkan ke dalam satu kelas yang disebut dengan kelas yang mengatakan setuju. Ya. Maka 50,5 tambah 27,5, maka 78% masyarakat Pulau Sumbawa itu setuju menilai perlu untuk dibentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Nah, ada 78%. Besar? Besar angkanya. Ya. Dengan berbagai alasan, seperti mayoritas menilai bahwa agar terjadi pemerataan dan kemajuan pembangunan untuk Pulau Sumbawa. Yang kedua, dapat mengelola sumber daya alam sendiri. Dan yang ketiga, agar dikenal lebih luas sebagai sebuah provinsi. Seperti itu. Jadi ini alasan kenapa masyarakat Pulau Sumbawa mayoritas itu menjawab perlu, yaitu 78%. Kemudian, sedangkan terdapat 17,8% ya, yang menilai itu tidak perlu dibentuk. Ya. Nah, jadi pertanyaan, kenapa mereka mengatakan tidak perlu? Nah, alasannya, yang hitam ya di bawah nih ya, dinilai hingga saat ini belum ada persiapan yang matang. Jangan disalahkan kami ya, ini pernyataan dari responden kami. Kemudian masyarakat serta pemerintah belum kompak untuk mempersiapkan. Itu komentar mereka. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa bukan menolak karena tidak mau gitu ya, tapi lebih semacam kayak serius nggak sih? Nah, itu di angka 17,8%. Nanti kita diskusi lebih dalam ke Mas Yadi. Izin Mas Yadi, mungkin saya selesaikan presentasi baru kita diskusi sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari responden, dari teman-teman yang ikut live ya. Kami berharap teman-teman yang sekarang ikut live, yang ada mau bertanya silakan ketik aja komentarnya, nanti akan kami jawab nanti, terutama terkait metodologi dan terkait pertanyaan yang lain. Nah, jadi ada 17,8% yang mengatakan itu tidak perlu atau tidak setuju, tapi karena menilai itu serius apa enggak sih Provinsi Pulau Sumbawa ini. Nah, sisanya menjawab netral atau 4,2% atau belum mengambil kesimpulan dan belum bisa menilainya. Ini gambaran, ini sengaja nih saya freeze agak lama nih. Jadi pentingnya apa sebenarnya rilis survei ini? Nah, bagi orang-orang yang pro misalkan dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa, atau mungkin sekarang anggota dewan yang saya lihat cukup banyak, entah di kabupaten, provinsi maupun RI yang berbicara tentang Provinsi Pulau Sumbawa, inilah data realnya di lapangan secara metodologi. Gitu. Sehingga kemarin yang berbicara itu bisa menambah data seperti itu. Dan sekali lagi posisi saya dengan Mas Yadi dengan MI Institute saat ini adalah netral. Kita tidak membicarakan terkait
mendukung atau tidak mendukung. Inilah hasil pandangan masyarakat. Ini yang pertama. Masih ada lagi, kita menggali lebih dalam lagi. Bukan hanya menanyakan perlu apa tidak. Nah, kita mencoba memunculkan beberapa pernyataan yang kita tanya dan kita minta penilaian dari masyarakat. Kita sebut dengan persepsi masyarakat terkait Provinsi Pulau Sumbawa. Pernyataan pertama yang kami tanyakan, ya, apakah Provinsi Pulau Sumbawa itu akan mempercepat pembangunan di Pulau Sumbawa? Jadi sekali lagi, kalau misalkan teman-teman ada yang menjawab, itu ya pastilah jawabannya bla bla. Ya jangan bilang gitu dulu. Ini kan jawaban responden, belum tentu yang teman-teman sampaikan atau teman yang pikirkan sesuai kan. Jadi ini secara metodologi yang kami sampaikan. Ya, yang mengatakan sangat tidak setuju, ya itu 0%, bahwa terbentuk Provinsi Pulau Sumbawa itu akan mempercepat pembangunan Pulau Sumbawa. Jadi mereka itu mengatakan 0%, 0 orang ya yang mengatakan bahwa ini tidak akan mempercepat. Kemudian yang mengatakan tidak setuju akan mempercepat pembangunan Pulau Sumbawa itu ada 2%. Yang netral itu ada 1,2%. Kemudian yang setuju bahwa yang beranggapan bahwa dengan adanya Provinsi Pulau Sumbawa akan mempercepat pembangunan di Pulau Sumbawa itu ada 58,5%, lebih dari setengah. Izin mohon ya, mic-nya mohon bisa dimatikan, Mas Yadi, ada masuk suaranya. Oke, saya lanjutkan. Yang mengatakan setuju, ya, bahwa Provinsi Pulau Sumbawa akan mempercepat pembangunan Pulau Sumbawa itu ada 58,5%. Kemudian yang mengatakan sangat setuju itu ada 38,3%. Nah, kesimpulannya sama kayak tadi ya. Jadi berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, terdapat 96,8%, mendekati 100% dari seluruh masyarakat Pulau Sumbawa, ya dengan margin of error 5% tadi itu, setuju atau menilai bahwa dengan dibentuknya Provinsi Pulau Sumbawa akan mempercepat pembangunan di Pulau Sumbawa. Sedangkan terdapat 2% yang menilai tidak setuju bahwa dengan dibentuknya PPS akan mempercepat pembangunan di Pulau Sumbawa. Jadi alasannya apa ya? Kita tidak meminta alasan karena ini bentuk alasan juga dari mereka. Ya kita tidak setuju, karena tidak setuju saja. Gitu. Sisanya 1,2% itu belum memberikan penilaian atau netral. Seperti itu. Ini terkait pembangunan di Pulau Sumbawa. Pernyataan selanjutnya, ini sudah next slide ya. Apakah Provinsi Pulau Sumbawa akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam di Pulau Sumbawa? Menurut responden, ya ada 1,3% menjawab sangat tidak setuju bahwa ini akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam. Ya, jadi pesimis lah bahasanya ya. Tapi ini sekali lagi ya ini hak mereka menjawab apapun ya, kami tidak pernah membatasi. Kemudian yang tidak setuju ya itu ada 2,3%. Yang menjawab netral 1%, yang setuju ya dengan pernyataan bahwa terbentuknya PPS akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam di Pulau Sumbawa itu ada 62,6%. Sangat setujunya ada 32,8%. Sehingga ada 95,4%, mendekati 100%, menilai bahwa masyarakat Pulau Sumbawa ya, dengan dibentuknya Provinsi Pulau Sumbawa akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam di Pulau Sumbawa. Ada 3,6% yang menilai tidak setuju ya dengan dibentuknya PPS akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam. Sisanya 1% belum memberikan penilaian. Ini terkait memperkuat pengelolaan sumber daya alam. Ya. Kemudian, apakah ini slide selanjutnya ya, Provinsi Pulau Sumbawa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa? Yang mengatakan sangat tidak setuju itu 0,5%, yang mengatakan tidak setuju itu 2,5%, yang mengatakan netral itu 0,5%, yang mengatakan setuju itu 63,2%, dan yang mengatakan sangat setuju ada 33,% bahwa terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa. Nah, sehingga ada 96,5%, mendekati 100% ya dari responden kami ya itu setuju bahwa dengan dibentuknya PPS akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Pulau Sumbawa. Ada 3% mengatakan tidak setuju, itu akan meningkatkan kesejahteraan, dan ada 0,5% yang itu netral. Seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaan positif ya. Pertama tadi terkait pembangunan, yang kedua terkait pengelolaan sumber daya alam, yang ketiga ada terkait kesejahteraan. Ya.
Nah, pernyataan selanjutnya yang kami minta itulah pernyataan berbentuk negatif. Ya. Pernyataan negatif itu kami berikan pertanyaan terkait konflik. Nah, kami tanyakan nih, apakah dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa nanti, ini menurut masyarakat ya, akan meningkatkan konflik antar kabupaten kota di Pulau Sumbawa. Jadi kita tanyakan nih, kalau terbentuk Provinsi Pulau Sumbawa akan konflik nggak antara Sumbawa dengan KSB, Sumbawa dengan Bima, Sumbawa dengan Dompu, Dompu dengan KSB, seperti itu. Nah, yang mengatakan sangat tidak setuju, maksudnya sangat tidak setuju kalau tidak akan ada konflik. Gitu. Sangat tidak setuju kalau tidak akan ada konflik. Gitu. Ada 1,5, ini karena pertanyaan negatif ya. Dan tidak setuju akan terbentuk konflik itu 77%. Netral 2,4, setuju akan adanya konflik itu 13,3, sangat setuju itu 5,8. Sehingga kalau disimpulkan, berdasarkan dari hasil wawancara, terdapat 78,5%, setengah dari responden kami mengatakan bahwa mereka menilai dengan dibentuknya PPS itu tidak akan meningkatkan konflik kok. Ya, antar kabupaten kota di Pulau Sumbawa. Nah, sedangkan 19,1% itu mengatakan akan ada konflik dan netral 2,4% atau belum memberikan penilaian. Ini terkait konflik, pertanyaan negatif. Nah, pertanyaan negatif selanjutnya yang ini terkait sekabupaten kota di Pulau Sumbawa. Nah, ini kita mencoba melihat kepada Provinsi NTB. Ya. Apakah dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa nanti akan meningkatkan konflik antar kabupaten atau kota di NTB? Misalkan Sumbawa dengan Lombok Timur kah, KSB dengan Lombok Barat atau apalah, atau terjadi konflik antar masyarakat di terpulau kayak gitu. Jawabannya sangat tidak setuju ya, bahwa ini akan ada konflik gitu ya. Itu 1,5. Tidak setuju itu 80,5. Yang mengatakan netral 2%, mengatakan setuju akan ada konflik itu hanya 10%, dan sangat setuju itu hanya 6%. Sehingga kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, terdapat 82% masyarakat Pulau Sumbawa ya, itu tidak setuju ya, menilai bahwa dengan dibentuknya PPS itu tidak akan meningkatkan, atau mereka tidak akan, terbentuknya PPS itu tidak akan meningkatkan konflik kok antar kabupaten kota di Provinsi NTB. Sedangkan 16% itu mengatakan akan ada konflik, 2%-nya itu mengatakan belum bisa memberikan penilaian. Seperti itu. Jadi saya berharap rekan-rekan yang saat ini menyaksikan di live Facebook bisa sudah mulai memberikan gambar, sudah mulai ada gambaran gitu ya. Mungkin yang selama ini melihat di Facebook komentar orang tentang Provinsi Pulau Sumbawa, melihat komentar anggota dewan, melihat komentar beberapa ada pemerintah, masyarakat publik misalkan gitu mengatakan di Facebook kami dukung, kami tidak dukung, seperti itu. Nah, kami mencoba untuk melakukan survei untuk melihat gambaran persepsi masyarakat di Pulau Sumbawa secara metodologi yang dalam metode kuantitatif itu bisa dianalogikan sebagai gambaran jawaban dari seluruh masyarakat Pulau Sumbawa dengan margin of error yang telah kita sepakati. Nah, margin of error yang Mas Yadi sampaikan tadi itu plus minus kurang lebih 5%. Jadi, tapi dengan angka yang rata-rata sangat setuju dan tidak setujunya itu agak jauh, itu sepertinya kerentanan antara dekat jawabannya itu kecil sekali, seperti itu. Dari seluruh yang saya sampaikan tadi, kami sudah simpulkan dalam 2 slide. Ya, kami mengulang kembali sebenarnya yang tadi kami sampaikan. Yang pertama, ya sekali lagi ini adalah hasil penelitian kami, ya bukan hasil keinginan atau pernyataan kami. Yang pertama, dukungan kuat terhadap terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Ya. Sebanyak 78% masyarakat, ya, ini penting bisa juga sebenarnya kalau misalkan agak ada anggota DPR RI yang mau menyuarakan di pusat kayak gitu kan, yang mendukung Provinsi Pulau Sumbawa, ini bisa dibawa data ini gitu ya. Misalkan yang misalkan dipercepat sampaikan kepada pemerintah pusat gitu, ternyata ada 78% masyarakat itu menyatakan bahwa mereka perlu atau sangat perlu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Dukungan ini dilandasi dengan harapan akan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Pulau Sumbawa. Kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini
Pulau Sumbawa kita tahu ada laut, ada pertanian, ada pertambangan, seperti itu. Kemudian pengakuan yang lebih luas terhadap eksistensi Pulau Sumbawa sebagai entitas provinsi tersendiri. Ini yang kesimpulan kami yang pertama. Dukungannya kuat karena di angka 70% atau lebih dari setengah. Ya. Dan ini kalau di margin of error kan juga itu cuma 70 plus 5 itu kan bisa 78 tambah 5 dan minus 78 dikurangi 5 gitu kan. Berarti ada 73% minusnya tuh ya. Kayak gitu. Kalau plusnya itu ada 83%, kalau minusnya itu di angka 75%. Jadi masih tetap setengah dari jumlah masyarakat yang berkomentar. Yang kedua, kesimpulannya, harapan terhadap percepatan pembangunan. Ya, ini tadi yang kita tanyakan juga atau yang saya jelaskan tadi. Sebanyak 96,8% atau mendekati 100%, responden percaya bahwa dengan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa akan mempercepat pembangunan di wilayah mereka. Ini mencerminkan aspirasi kuat untuk memiliki tata kelola daerah yang lebih responsif, efisien, dan terfokus pada kebutuhan lokal. Kemudian yang ketiga, ya, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Ya, sekitar 95,4%, ya, lebih dari setengah persen dan mendekati 100%, masyarakat meyakini bahwa Provinsi Pulau Sumbawa akan memperkuat pengelolaan sumber daya alam. Harapan ini menunjukkan keinginan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan eksplorasi sumber daya alam. Kesimpulan yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 96,5%, lebih dari setengah dan mendekati 100%, menilai bahwa Provinsi Pulau Sumbawa akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berharap ada distribusi pembangunan yang merata, akses layanan publik yang lebih mudah, serta terbukanya peluang kerja dan ekonomi baru. Yang kesimpulan kelima, yaitu minim kekhawatiran terhadap konflik. Jadi kalau ada yang berpikir nanti ada konflik gini, menurut masyarakat, ya, mayoritas masyarakat tidak melihat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai pemicu konflik. Ada 78,5% itu tidak percaya bahwa Provinsi Pulau Sumbawa akan meningkatkan konflik antar kabupaten kota di Pulau Sumbawa. Ada 82% tidak percaya akan terjadi konflik dengan wilayah lain di Provinsi NTB. Ini menunjukkan harapan akan terciptanya sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam kerangka otonomi yang baru. Dan kesimpulan terakhir ini adalah pertanyaan terbuka yang kami minta terkait harapan masyarakat terhadap pemerintah jika nanti memang jalannya Provinsi Pulau Sumbawa itu terbentuk. Jadi mayoritas, ya, responden kami menilai, ya, bahwa mereka mendorong pemerintah di setiap kabupaten kota di Pulau Sumbawa untuk kompak dan menyegerakan pengusulan kembali Provinsi Pulau Sumbawa. Jika benar-benar terbentuk, pemerintah diminta untuk mengatur manajemen pemerintah yang baik, adil dan transparan yang bertujuan untuk mesejahterakan masyarakat dan terjadi pemerataan pembangunan di setiap wilayah di Pulau Sumbawa. Terima kasih dari kami. Selanjutnya ada 2 sesi lagi. Mungkin saya minta komentar Mas Yadi dari apa yang kita sudah diskusikan ini. Sambil saya, teman-teman mungkin bisa bantu tim kami mengecek di Facebook apakah ada yang mau berkomentar. Silakan yang ada ingin menanyakan, berkomentar terkait metodologi, terkait hasil survei, silakan ditanyakan. Tapi kalau terkait kebijakan, apakah ini terjadi apa enggak dan lain-lain, mungkin kami ada keterbatasan untuk menjawab ya. Mungkin karena itu bukan wewenang kami. Wewenang kami hanya data dari responden dari masyarakat Pulau Sumbawa yang kami dapatkan terkait respon terhadap Provinsi Pulau Sumbawa. Hanya itu saja.